Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini menggemparkan di media sosial. Kasus tersebut terjadi pada seorang anak yang baru berusia sekitar 12 tahun. Dirinya dimutilasi oleh temannya di dalam rumahnya sendiri, dan tubuhnya dibiarkan begitu saja dengan sirup merah yang masih terlihat segar dan mengalir di beberapa bagian potongan tubuh. Video dari kejadian yang mengerikan itu tersebar di beberapa media sosial. Menurut keterangan yang saya dapatkan di salah satu pos berita internasional, kejadian itu terjadi pada tahun 2007 di sebuah distrik terpencil di negara Brazil. Diketahui seorang anak yang menjadi korban kekejaman mutilasi itu bernama Gabriel Kun. Dan pelaku dari kesadisan itu bernama Daniel Petri yang berusia sekitar 17 tahun. Dalam video yang banyak beredar di beberapa media sosial itu, terlihat beberapa potongan tubuh dari korban yang berserakan di depan rumah. Potongan tubuh itu terdiri dari perut hingga kaki dan tubuh sampai kepala korban. Wajah dari Gabriel Kun juga terlihat sangat mengenaskan. Dan ada beberapa organ dalam dari korban yang keluar dari perutnya. Pihak instansi terkait yang menangani kasus itu kemudian melakukan penyelidikan. Dan mereka mendapatkan satu orang pelaku yang ternyata adalah tetangga dari korban itu sendiri. Pelaku itu selanjutnya ditangkap di dalam rumahnya dengan perlindungan dari kedua orang tuanya. Setelah melakukan serangkaian interogasi, pihak terkait akhirnya mendapat keterangan secara lengkap dari pelaku. Pelaku itu mengakui semua perbuatannya atas kesadisan dan kekejaman yang dilakukannya terhadap korban. Pada mulanya pelaku yang bernama Daniel itu di sebuah pagi yang cerah. Dirinya memasuki rumah dari Gabriel Kun. Daniel sebelumnya sudah mengamati rumah dari temannya itu dan mengetahui bahwa rumah tersebut tidak ada siapa-siapa kecuali Gabriel. Daniel kemudian masuk ke dalam rumah yang terbuka pintunya itu. Di dalam rumah dirinya kemudian langsung bertemu dengan Gabriel yang sedang bermain game online di komputernya. Setelah bertemu, Daniel kemudian menarik tangan dari Gabriel Kun. Selanjutnya terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Pertengkaran itu disebabkan oleh sejumlah hutang dari Gabriel Kun terhadap Daniel. Diketahui bahwa Gabriel tidak bisa membayar sejumlah hutang. Dan Daniel yang sudah emosi karena hutangnya tidak kunjung dibayar, kemudian menagih Gabriel dengan cara yang keras. Gabriel yang tidak bisa membayar kemudian beralasan bahwa dirinya tidak memiliki sejumlah uang itu. Dirinya meminta Daniel untuk menagihnya di kemudian hari. Namun karena emosi dari Daniel sudah memuncak, dirinya selanjutnya memukul wajah dari Gabriel hingga berkali-kali. Gabriel mencoba mempertahankan dirinya. Gabriel Kun melakukan perlawanan dengan melawan balik Daniel. Namun karena tubuh dari keduanya berbeda dan perbedaan usia yang juga terpaut cukup jauh, kekuatan dari Gabriel Kun tidak mampu melakukan perlawanan terhadap Daniel. Daniel kemudian kembali memukul Gabriel. Kali ini pukulan dari Daniel itu telak di wajah temannya itu, hingga membuat Gabriel sampai tersungkur jatuh ke lantai rumahnya. Seketika itu Daniel yang sudah gelap mata saat melihat Gabriel Kun yang sudah tidak berdaya. Dirinya kemudian mengambil sebuah kawat besi yang ada di sudut rumah itu. Entah apa yang ada di pikiran dari Daniel. Dirinya seperti terbawa pada situasi seperti apa yang sering dimainkan olehnya, yaitu permainan online game yang memiliki unsur kekerasan. Dirinya berlagak seperti jagoan di karakter game online itu dan Gabriel adalah penjahat yang harus dibunuh oleh dirinya. Daniel kemudian melilit leher dari Gabriel Kun menggunakan kawat besi itu. Gabriel yang sudah tidak berdaya, dirinya pun sudah setengah sadar dan tidak bisa melakukan upaya perlawanan. Kawat besi itu kemudian mencengkeram kuat di lehernya hingga napas dari Gabriel sudah sangat kekurangan oksigen. Saat itu yang bisa dirinya lakukan hanya berteriak sebagai upaya terakhir mempertahankan hidupnya. Gabriel Kun juga sempat meneteskan air mata karena kawat besi itu benar-benar membuatnya sulit untuk bernapas. Daniel yang melihat Gabriel Kun merintih kesakitan bukannya malah menghentikan cengkraman kawat besi itu dari lehernya. Dia selanjutnya memperkuat tenaganya untuk segera menghabisi Gabriel. Seketika itu, Gabriel sudah tidak kuat lagi untuk menahan. Dirinya akhirnya tewas oleh teman yang sebenarnya sudah dianggap anak sendiri oleh orang tua dari Gabriel. Melihat keadaan dari temannya yang sudah tidak bernapas, jiwa psikopat dari Daniel seketika saja muncul secara tiba-tiba. Akibat sering memainkan permainan online yang mengandung unsur kekerasan, dirinya seperti paham betul bagaimana caranya membunuh seseorang dengan cara yang sadis. Daniel Petri kemudian mengambil sebilah gergaji besi yang berada di gudang rumah dari Gabriel.
Saat itu adrenalin di dalam pikiran Daniel sudah berkecamuk, tidak lagi ada unsur hati nurani seorang manusia. Daniel selanjutnya memotong bagian tubuh dari Gabriel itu menggunakan gergaji besi. Dirinya memotong tubuh bagian bawah perut hingga kaki dari Gabriel Kun. Sirup merah secara langsung mengalir membasahi tubuh dari Gabriel, dan pelan-pelan gergaji besi itu berhasil memotong sebagian tubuh dari Gabriel. Tubuh dari Gabriel kemudian terpotong menjadi dua bagian. Daniel selanjutnya juga memotong beberapa jemari kaki dari Gabriel. Kejadian itu seperti berlangsung begitu saja. Daniel seperti menikmati tindakan sadis yang dirinya lakukan. Dirinya seperti sedang menyelesaikan sebuah misi dalam permainan game online yang sering dimainkan olehnya. Jiwa-jiwa psikopat yang muncul secara tiba-tiba itu sebenarnya karena dirinya sering memainkan game online itu. Dan kejadian itu sudah terdoktrin sangat lama lewat game online yang memiliki unsur kekerasan itu. Otak kiri dari Daniel sudah sangat teracuni akan unsur kekerasan yang ada di game online tersebut. Hingga kejadian yang dilakukannya itu seperti sebuah rasa penasaran dari dalam dirinya akan pembunuhan yang dilakukannya di dunia nyata. Diketahui bahwa Daniel sudah dibelikan oleh kedua orang tuanya komputer sejak dirinya berusia 5 tahun. Dan setiap hari Daniel selalu mengurung dirinya di dalam kamar untuk bermain game. Daniel juga terkenal tidak memiliki banyak teman karena lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah. Hingga beberapa tahun terakhir ini, dirinya menemukan sebuah game online yang memiliki unsur kekerasan yang cukup sadis. Game online itu juga dilarang dimainkan di beberapa negara Eropa. Menurut keterangan dari pihak kepolisian di dalam persidangan yang dilakukan terhadap Daniel, motif yang dilakukan oleh Daniel ternyata bukan persoalan hutang sejumlah uang. Namun hutang itu disinyalir adalah hutang pembelian sejumlah item di dalam permainan online. Gabriel meminta beberapa perangkat item dalam game online itu, dan menjanjikan sejumlah uang jika Daniel memberikan item game online itu kepada dirinya. Item-item yang berada di game online itu sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan. Namun karena ada fitur dari game itu yang bisa memberikan item game kepada siapapun, menjadikan perangkat item itu memiliki pasar gelap di dunia gamers online. Kejadian dari kasus Daniel itu menjadi sebuah pukulan telak untuk para orang tua yang membebaskan anaknya bermain game online. Terlebih kurangnya pengawasan membuat seorang anak dengan mudahnya mengakses game online yang memiliki unsur kekerasan. Dari kasus Daniel ini juga memberi sebuah pelajaran penting, khususnya untuk para orang tua yang jarang mengajak anaknya untuk mengobrol. Pasalnya, anak yang memiliki kepribadian tertutup cenderung memiliki pemikiran yang jauh lebih sangar dibandingkan anak yang aktif di dunia nyata.